Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok matematika tingkat lanjut yang beranggotakan Andrea Tripura, Fadil Ahmad, Firdaus Septian, Patwat Ganesha, dan Zakaria Putra Agung. Di video ini kami akan menjelaskan tentang fungsi nilai mutlak. Oke, baik. Kembali lagi saya dengan Zakaria. Karena kita akan membahas tentang konsep-konsep dan sifat-sifat nilai mutlak itu sendiri. Jadi untuk dari definisi nilai mutlak atau bisa disebut juga absolut, itu adalah suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Nah, kenapa nilainya tidak bisa bernilai negatif? Itu ditemukan di poin yang kedua. Nilai mutlak dari X yang dinotasikan, nah teman-teman lihat ini. Jadi ini itu notasi dari nilai mutlak dari X gitu. Nah, ini merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Nah, jadi karena disebut jarak, teman-teman, kata kuncinya sendiri adalah jarak, makanya tidak ada yang pernah bernilai negatif ya. Tidak ada jarak yang bernilai negatif. Nah, ini teman-teman. Lebih simpelnya saya akan memberikan satu contoh. Contohnya kalau teman-teman bisa lihat, contohnya ini example contoh A, mutlak daripada 2 adalah 2, dan yang kedua mutlak dari min 3 adalah 3. Sekarang kita lihat 2, jarak dari 2 ke 0 itu ada 2 unit, sedangkan min 3 dari jarak dari min 3 ke 0 itu ada 3 unit. Semua bernilai positif, bukan? Dan itu menguat, dan itulah salah satu alasan kenapa nilai mutlak atau absolut tidak adalah nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Lalu nilai mutlak ini itu nanti akan diturunkan menjadi suatu fungsi. Nah, teman-teman, fungsi dimana yang pertama X jika X lebih besar atau sama dengan 0, dan min X jika X lebih kecil daripada 0. Baik, untuk yang kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat daripada nilai mutlak. Nah, jadi sifat-sifat nilai mutlak ini yang saya tulis ada 8 sifat. Yang pertama min X dan sama dengan X. Nah, itu kan teman-teman sama kan. Jadi contohnya seperti itu. Contohnya min 2 itu kan 2. Begitupun juga dengan 2 itu sama dengan 2 gitu. Nah, sama deh teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, bisa dikatakan sama. Teman-teman perlu tahu bahwa akar dari X pangkat 2 itu sama dengan X, sehingga akar X sama dengan X itu benar. Jadi contoh daripada ini itu kita bisa lihat daripada contoh yang pertama nih. Tuh, nilai mutlak dari 2 adalah 2, dan ini sama. Gitu. Kenapa bisa sama dengan X? Karena X pangkat 2 daripada akar itu, teman-teman, akar di sini kan akar itu adalah akar di sini ada 2 di sini yang nggak ditulis, sehingga ini pangkat daripada X itu bisa dibagi daripada akar, sehingga akan menghasilkan nilai X gitu. Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga. X pangkat 2 sama dengan nilai mutlak dari min X pangkat 2 dan sama dengan X pangkat 2. Mari kita buktikan. Kita ambil contoh, mungkin kalau kita ambil contoh positif, itu udah pasti ya. Kemudian kita ambil nilai negatif. Misalnya kita X nya kita ambil nilai min 3 lah, sehingga kita masukin nilai min 3 dipangkatkan 2 itu kan sama dengan berapa? Min 3 kali min 3 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 9. Ya kan, kalau kita mutlakkan dulu 3 nya, min 3 nya jadi 3 pangkatin 2, 9 gitu. Terus ini sama juga dengan min 3 dipangkatkan 2. Min 3 pangkat 2 kan jadinya min, karena ini kan jadi min 9 karena tidak ada tanda kurung di sini ya.
sehingga min 9 dimutak jadi 9 juga. Nah, begitupun juga dengan X pangkat 2. Jadi kita bisa tulis langsung 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, gitu teman-teman. Terus yang keempat itu ada X kurang Y dan sama dengan Y kurang X. Teman-teman bisa lihat 4 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 4. Ini kasih tahu ya. 4 kurang 3 kan 1. Min 1. Berarti ini sesuai dengan sifat poin daripada sifat-sifat nilai mutlak yang pertama, dan ini kita terbukti benar atau bukti benar. Oke. Begitupun dengan seterusnya antara 5, 6 dan 7 dan 8. Gitu. Ini kenapa Y tidak boleh 0, teman-teman? Teman-teman bisa kita kasih contoh ya. Seandainya di sini kita bikin X per Y itu sama dengan 3 per 0, berarti X nya 3 dan Y 0. Maka kita bisa berpikir bahwa 0 dikali berapa hasilnya 3. Maka di sini itu sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada alasan mengapa Y tidak boleh 0. Karena sebab kalau kita mau Y-nya adalah 0, maka hasil yang akan kita dapatkan itu adalah tidak terdefinisi. Gitu. Ini juga teman-teman udah bisa cek sendiri, dan ini pas dan ini sesuai. Yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan mungkin antara nomor 7 dan 8. Tapi kita coba nomor 7 ya. Seandainya nomor 7 kita bikin 5 tambah 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal nilai mutlak supaya teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai fungsi nilai mutlak ini. Dan langsung saja kita bahas soalnya. Itu soalnya adalah tentukan nilai dari nilai mutlak 3x dikurang 6 untuk yang dimana x-nya itu adalah min 2. Jawabannya adalah kita masukin aja 3x dikurang 6 itu sama dengan berarti 3 buka kurung min 2 dikurang 6 sama dengan min 6, nilai mutlak min 6 dikurang 6 sama dengan nilai mutlak min 12. Yang dimana kita tahu nilai mutlak itu tidak ada yang negatif, jadi jawabannya adalah 12. Oke, nomor 3 soalnya yaitu adalah gambarlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari x min 1. Oke, kita buat kotak bilangan seperti ini. Jika x sama dengan min 3, jadi x-nya kita ganti min 3. Min 3 dikurang min 1 dikurang 1, yaitu hasilnya adalah min 4. Nilai mutlak dari min 4 adalah 4. Oke, jika x sama dengan min 2, X kita ubah jadi min 2. Min 2 dikurang 1. Min 3. Min 3 nilai mutlaknya adalah 3. Oke, min 1 dikurang 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 nilai mutlaknya adalah 2. Oke, kita isi seterusnya seperti ya teman-teman. Oke, setelah itu kita isi kolom X, Y. X-nya ini, Y-nya ini. Karena Y sama dengan fx ya teman-teman. Jadi di sini hasilnya adalah min 3,4. Ini hasilnya adalah min 2,3 dan seterusnya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita bikin grafik kartesiusnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita masukkan titik-titiknya ini ya teman-teman. Min 3,4. Min 3 di sumbu X, 4 di sumbu Y. Berarti letaknya di sini. Oke, lalu min 2,3. Min 2,3. Di sini berarti letaknya teman-teman. Ini akan menjadi mudah karena ya saya memakai kertas kotak-kotak ya teman-teman. Oke, selanjutnya min 1,2. Min 1,2 di sini. Selanjutnya ada 0,1. 0 di sumbu X. Sini. Satunya di sumbu Y. Berarti ini dia. Oke, kita lakukan hingga membuat sebuah titik semuanya teman-teman.
Oke, setelah jadi seperti ini kita hubungkan antara titik ke titik ini teman-teman hingga membuat sebuah satu garis. Oke, sepertinya teman-teman saya membuat garis lebih karena sebenarnya ini kalau saya lanjutin terus ini bakal lanjut sampai ke atas nih, ini juga. Jadi di setiap grafik dari fungsi nilai mutlak itu selalu berbentuk V sepertinya teman-teman, selalu berbentuk seperti V gini. Ya, jadi seperti itulah gambar grafik dari fungsi nilai mutlak X minus 1 teman-teman. Sekian, terima kasih. Ya, soal nomor 3. Selesaikan persamaan nilai mutlak berikut. Soalnya adalah nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 7. Jadi caranya adalah kita hanya perlu mencari nilai x nya berapa supaya bisa menghasilkan 7. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi tinggal kita ganti aja x nya menjadi 3 tambah 1 sama dengan 7. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 sama dengan 7. 7 sama, berarti nilai x nya adalah 3. Nah, ini yang positifnya, lalu kita cari yang negatifnya. Apakah sama? 3 itu 2x tambah 1 sama dengan min 7. Sama seperti tadi, kita cari berapa nilai x nya supaya bisa menghasilkan min 7. Kalau 3 dia tidak bisa, berarti min 4. Min 8 tambah 1 jadi di sini x nya adalah min 4. Nah, selesai. Jadi hasil dari persamaan nilai mutlak berikut adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 4. Jadi soal nomor 3 itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak x ditambah 2 lebih kecil daripada 3. Lebih kecil sama dengan daripada 3. Jadi jawabannya itu kayak ini. Min 3 lebih kecil sama dengan x tambah 2 lebih kecil sama dengan 3. Terus 2 nya ini kita keluarkan. Jadi min 3 dikurang 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 dikurang 2. Ini tinggal dikurang. Ini sama ini sama ini. Jadi jawabannya itu ini min 5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Jadi jawaban akhirnya itu adalah, jadi himpunannya adalah x min 5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Baik, kembali lagi dengan saya Zakaria Putra Agung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nomor 5. Jadi dikatakan bahwa ada toleransi kesalahan bahwa volume itu tidak boleh lebih daripada 5 mili. Sehingga tidak boleh lebih dari 5 mili. Kita berarti dia harus kurang daripada 5 mili. Dan pernyataan bahwa sama dengan 5 mili itu juga boleh ya teman-teman, karena dikatakan tidak lebih dari 5 mili. Nah, terus volume targetnya itu ada 150 mili. Apa yang ditanya? Jadi sini ada 2 poin teman-teman yang ditanya, yaitu menulis tidak sama nilai mutlak yang menggambarkan kondisi toleransi kesalahan mesin ini. Terus yang kedua, tentukan rata volume cairan yang diterima. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian. Jadi perumusannya itu teman-teman dapat bikin seperti ini. Itu V dikurang dari 50 sama dengan 5. Nah, kenapa bisa dikatakan V di nilai mutlak F kurang 250? Karena di sini teman-teman adalah V targetnya ada 250 iri. Jadi berapapun hasil daripada volume ini harus sama dengan 5. Gitu. Harus sama dengan 5 atau kurang daripada 5. Nah, makanya kalau teman-teman mikir, kalau seandainya kita bikin 250 kurang 250 sama dengan 0, boleh. 251 kurang 250 sama dengan 1, boleh.
Tapi kalau seandainya 256 dikurang 250 sama dengan 256 dikurang 250 kan sama dengan 6 ya teman-teman. Itu kan tidak memenuhi antara kurang lebih daripada 5 dan sama dengan 5. Maka itu sudah lebih daripada toleransi kesalahan, dan itu sudah lagi tidak menjalankan aturan yang ada. Teman-teman, begitu nih ya. Oke, jadi dari sini kita ingat ada suatu fungsi yang pernah kita pelajari, yaitu fungsi x sama dengan p, dan itu ada dua kasus, fx sama dengan p dan fx sama dengan min p. Nah, mari kita bedah dari kedua case ini, yang mana kita memasukkan fungsi daripada v kurang dari 50 nilai mutlaknya sama dengan kurang daripada sama dengan 5. Oke, kita coba lihat dari case yang pertama. V kurang dari 50 sama dengan 5. Maka sesuai ikutin case yang pertama, maka V kurang dari 50 sama dengan 5, maka V sama dengan 255. Case yang kedua, V kurang dari 50 sama dengan min 5. Sesuai daripada nilai sifat yang case yang kedua atau kasus yang kedua. Nah, itu V sama dengan min 5 ditambah 250 sehingga V sama dengan 245. Karena min 5 tambah 250 itu sama dengan 240 dikurang 5. Makanya V sama dengan 245. Sehingga yang didapatkan di sini itu adalah 245 kurang daripada sama dengan V target dan kurang daripada sama dengan 255 mili. Sehingga rentang volume cairan yang diterima adalah 245 kurang lebih sama dengan 250 dan kurang lebih sama dengan 255. Dan ini adalah rentang volume cairan yang diterima. Jadi ini kita telah menjawab dua pertanyaan, di mana pertanyaan kedua jawabannya adalah ini, dan pertanyaan pertama yaitu menulis ketidaksamaan nilai mutlak kita telah menjawab melalui bentuk ini ya. Oke, sekian dari saya Zakaria Putra Agung. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Ingat, tetap semangat belajar.